Iya. Di dalam ada. Saya masih bukan lagi. Itu bisa goreng. Bisa goreng. Langsung aja kayak. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kanter Sangaji, Ketua Partai Nasdem Jakarta Timur, ditemani dengan Sekretaris Aditya dan menemani Pak Imam Ratrioso selaku pelapor terhadap Abdul Roshid yang kemarin telah mengkonsolidasi teman-temannya untuk melakukan pembakaran terhadap propertinya Pak Imam Ratrioso. Maka dari itu kami dan juga ditemani oleh Bahu Nasdem, Barat juga dan juga Ketua Bapilu Bapak Sembiring untuk bagaimana meminta pertanggungjawaban Saudara Abdul Roshid yang telah membakar propertinya berlogo Nasdem mempunyainya Pak Imam Ratrioso. Jadi mungkin untuk pendahuluan Pak Imam bisa menjelaskan, nanti bisa disambung dengan teman-teman dari sekretariat dan juga Bahu Nasdem. Ya, silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Kanter. Saya Imam Ratrioso, caleg DPR RI, Dapil DKI 1 Jakarta Timur, telah melaporkan perbuatan dari Saudara Abdul Roshid yang telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan saya. Ya. Yang pertama, aksi pembakaran itu jelas tidak diperbolehkan karena membakar atribut partai tidak boleh. Ya. Apalagi atribut partai itu atas nama saya dan yang memang pernah saya berikan sebagai sebagai kerjasama kita akan dukungan terhadap Nasdem. Ya. Kemudian saya merasa dirugikan karena pada peristiwa itu seolah-olah saya terlibat dan berita yang dibuat oleh Saudara Roshid yang tersebar di beberapa media adalah captionnya adalah atas nama caleg DPR RI yang seolah mengarah kepada saya dan sebelum ada klarifikasi dari saya itu mengarah kepada saya. Karenanya saya membantah itu dan merasa dirugikan hanya karena properti kaos yang dibakar itu ada nama saya Dan diberi sama Pak dan memang diberikan saya untuk kegiatan Nasdem terutama pada apel siaga tanggal 16 Juli. Maka saya melaporkan karena ini sesuatu yang merugikan dan tidak menyenangkan dan saya menuntut merusak nama baik saya juga dan tentu yang sedang maju nyalek ini ya, dan tentu juga merusak nama baik partai secara umum. Saya menuntut permohonan maaf dari pelaku ya agar ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. jalur hukum Ya, dan tentu melalui jalur hukum. Terkait laporannya itu pasal apa yang dikenakan ke pelaku? Ya, pasal yang kami terapkan itu pasal 170. Lalu karena juga tersebar di media, kami juga sampaikan juga ada terkait dengan undang ITE-nya. Karena pasal 170 itu kan berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Imam, berkaitan dengan barang kepemilikannya. Itu perusakan terhadap barang. Untuk barang bukti yang tadi diserahkan apa saja? Yang diserahkan tadi itu adalah baju kaos dan bendera, kemudian link video, ya, video yang sudah tersebar di berbagai media, ya, di YouTube. Ya. Ada 2 video yang kami berikan adalah peristiwa pembakaran itu sendiri, kemudian pengakuan dari saksi-saksi yang disuruh oleh Abdul Roshid dan dibayar untuk terlibat dalam aksi tersebut. Itu kita berikan sebagai barang bukti.
Berapa saksi Pak yang diminta keterangan dari pihak Nasdem? Sebenarnya baru saya saja. Dua sama ada Dua pendamping. pendamping. Pak, Dan kalau ada beberapa video tambahan yang memang menyatakan bahwasannya itu adalah suruhan. Itu barang bukti itu juga sudah kami serahkan kepada pihak Polres. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya selaku ketua partai Nasdem mengecam keras atas perilaku Abdul Rashid dan kawan-kawan. Maka dari itu kami bukan mengambil langkah-langkah yang proaktif, yang negatif, tapi bagaimana kita berkonsultasi tim bahu kita dan juga teman-teman lawyer Nasdem untuk bagaimana menempuh jalur hukum, dan juga menghimbau kepada siapapun di luar sana yang mau ataupun berniat hal yang serupa, jangan sampai salah seperti Abdul Rashid, karena tindakan-tindakan seperti ini akan kita kejar dan kita minta pertanggungjawabannya secara hukum. Dan saya baca tadi sekilas, karena tuntutannya lebih kurang 5 tahun penjara itu. Jadi bagi siapapun yang ada niat ke depan dan hari ini, tolong jangan melakukan hal itu, karena itu merugikan Anda secara pribadi, apalagi kalau Anda itu disuruh. Ya kan, ini memang tahun politik, tapi tolong kami menghimbau diisi dengan hal-hal yang baik. Nasdem bagaimana kalau bicara mau berkompetisi ataupun mau beda pilihan sekalipun, silahkan, kita sangat terbuka terhadap hal itu. Tapi merusak properti Nasdem, membakar, ataupun juga apapun lah hal-hal yang merugikan kami pasti menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Itu pendapat saya selaku Ketua Partai Nasdem Jakarta Timur, dan kami mendukung langkah Kak Imam Ratrioso. Di belakang Kak Imam ada Nasdem, ada Bahu, ada puluhan lawyer lagi kalau memang kurang, untuk bagaimana meminta pertanggungjawaban terhadap Abdul Rashid. Beda pilihan, ingat, beda pilihan itu biasa. Tapi merusak properti Nasdem dalam hal ini yang dimiliki oleh Kak Imam, kita meminta pertanggungjawaban secara hukum. Semoga juga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, tidak hanya dalam rangka memasuki tahun politik, tapi juga menjaga marwah demokrasi, bahwa partai sebagai bagian penting, organ yang vital dalam menjaga pilar-pilar demokrasi harus dijaga, termasuk segala atribut yang ada di dalamnya. Jadi ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa perbedaan pilihan itu harus disampaikan dengan baik, biasa-biasa saja, jangan sampai merusak apalagi membakar, dan itu jelas merugikan banyak pihak. Pak, sebelumnya kan Rashid sendiri sempat mengaku bahwa dia adalah calon legislatif dari Partai Nasdem, itu gimana Pak? Oke, jadi gini, kalau bicara masalah caleg, Nasdem itu kan partai terbuka, partai anti mahar, siapapun, ya kan, orang di luar sana ketika pendaftaran boleh mendaftar. Dan setelah kejadian ini kita mengecek, ternyata Abdul Rashid ini juga pernah mendaftar di partai-partai lain. Saya nggak bisa sebut partai-partainya, silakan Anda cari, ya kan, di jejak digitalnya mereka, si Abdul Rashid ini juga pernah berselisih paham dengan partai-partai di tahun 2019. Dan terakhir beliau juga sebagai caleg dari partai tertentu di dapil yang sama. Menurut saya kemungkinan Abdul Rashid ini juga agak sakit hati ya terhadap pencalonan ataupun gagal. Ini juga kami dapat simpulan, karena memang yang secara intens ini kan berbicara Kak Imam. Tapi saya bisa berkesimpulan Pak Abdul Rashid ini tidak berbesar hati. Kalau memang ada perbedaan pandangan, silakan menyampaikan. Karena saya tahu dari teman-teman yang lain, Pak Abdul Rashid ini komunikasinya sangat intens. Tapi ketika mengambil keputusan hal ini, dia tidak melakukan komunikasi kepada siapapun, termasuk kepada Kak Imam. Dan ini sangat merugikan. Ya, padahal Nasdem ini sangat terbuka. Bahkan kita memberikan ruang panggung terhadap Pak Abdul Rashid di Akademi Bela Nasdem. Waktu itu dia Akademi Bela melakukan deklarasi terhadap organisasinya, ternyata sampai waktu yang ditentukan tidak bisa terselenggara gitu kan. Ini pengakuan yang kami dapat dari Kak Imam dan pimpinan-pimpinan kami. Jadi menurut saya ini adalah
Ya kami menganggap ini adalah bentuk kesakit hatian dari Pak Abdul Rosid sehingga itu mengakibatkan kejadian ini. Tapi patut disayangkan kenapa melakukan pembakaran. Itu masuknya sudah delik lain dalam arti dalam ranah hukum yang kita ambil hari ini. Gitu. Jadi status dia ini adalah mendaftar sebagai bacalek, Baru bacalek. lalu tidak lolos seleksi lah kira-kira gitu, sehingga tidak menjadi caleg lah kira-kira Ya, begitu. jadi kita meluruskan dia bukan caleg tapi Bacalek. 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 Karena Nasdem itu partai terbuka dan siapapun boleh penduduk republik ini mendaftar. Begitu. Artinya pas waktu mencalonkan untuk jadi caleg dari Nasdem sendiri, Rosid itu nggak lolos. Tidak Ya, lolos. karena banyak kriteria, ya kan? Dari mulai jejak rekamnya, ya kan, dan juga presentasi. Apalagi kita memberikan ruang kepada beliau untuk bagaimana, ayo datang kita kasihkan sarana di salah satu tempat kita. Ternyata juga dari apa yang dia janjikan itu juga tidak terlaksana dengan baik. Dan tidak hanya dia yang tidak lolos, Banyak. banyak sekali Ya. yang tidak lolos kan, dan mereka juga biasa-biasa Ya. saja gitu kan. Dan bahkan masih ada juga yang masih mendukung dia. bergabung dengan kita gitu. Pak, Rosid harus minta maaf. Artinya apa? Kalau Rosid minta maaf, artinya laporannya akan dicabut apa memang sesuai proses hukum yang berlaku? Oke, ini saya jawab begini, karena Ya, Pak. gini Kak, ini menyangkut memang ini propertinya Kak Imam, tapi di dalam Kak Imam itu ada logo-logo Nasdem, ya kan? Hari ini Kak Imam ini melapor, ya kan? Tapi melapor sebagai seorang kader partai dan seorang caleg partai yang dia dirugikan karena informasi yang terdistribusi yang salah, ya kan? Jadi kalau misalkan Kak Abdul Rosid, kami sebenarnya sudah menghimbau dari tadi malam untuk beliau meminta maaf, ya kan, melalui teman-temannya, melalui siapapun. Kak Imam ini ternyata tidak direspon dengan baik, makanya kami mengambil langkah hukum daripada langkah-langkah yang lain, ya. Jadi perlu diingat, kami sudah sangat toleran. Kenapa sampai malam ini kita laporkan? Karena memang 1x24 jam kita menunggu kesadarannya dia, tapi karena tidak ada etikat baik, Nasdem mengambil langkah bersama Kak Imam untuk langkah-langkah pro justia. Jadi langkah hukum supaya jangan nanti seenaknya aja ngomong sembarangan, bakar baju sembarangan. Itu nggak benar. Itu mencederai demokrasi. Ya kan? Kalau Anda beda pendapat silahkan saja. Tapi merusak properti orang, merusak nama baik orang, itu ada konsekuensi hukum. Itu aja. Artinya tidak ada permohonan maaf, silakan permohonan maaf, tapi hukum Proses jalan terus. tetap jalan. Pasti. Jadi terkait dengan proses hukum